Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu mengenai bukan damai tetapi pedang. Saudara, konteks bacaan Injil hari ini adalah panggilan menjadi murid Yesus dan konsekuensinya. Yesus berkata, "Aku datang bukan membawa damai melainkan pedang." Mesti dipahami dalam konteks konsekuensi yang akan dihadapi murid-muridnya. Yesus tidak mengajar jalan kekerasan, perpecahan, atau pertengkaran. Tetapi jauh-jauh hari, ia mengingatkan murid-murid akan konsekuensi yang bakal dihadapi. Bahwa menjadi murid Yesus tidak saja mengalami sukacita karena sebuah pengakuan akan keberhasilan karya pewartaan, tetapi dapat saja dalam pewartaan itu timbul pertentangan, pertikaian, bahkan perpecahan. Ujung dari pertentangan, pertikaian, dan perpecahan adalah penolakan. Pertentangan, pertikaian, dan perpecahan yang berdampak pada penolakan murid Kristus oleh Yesus disebut sebagai salib. Murid-murid Yesus atau pengikut Kristus tidak akan pernah terbebas dari salib. Karena itu, kepada para murid Yesus mengingatkan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kata salib di sini dipahami sebagai penderitaan yang ditanggung oleh seseorang karena menjadi pengikut Yesus. Salib yang paling berat adalah ketika orang itu ditolak atau dijauhi oleh siapa saja. Seorang murid Yesus harus sanggup memikul salib tersebut.
Yesus mengajarkan bahwa ketika kita dihadapkan pada sebuah nilai kebenaran dan keadilan, maka harus berkomitmen penuh dengan nilai-nilai itu. Jangan terjebak pada tindakan yang berorientasi pada keluarga, pertemanan, atau persengkokolan dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapat kesenangan pribadi. Saudara, kita semua yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah murid Yesus. Kita semua adalah pengikut Kristus. Apakah sebagai murid Kristus, kita sudah siap menghadapi macam-macam pedang dalam kehidupan harian kita? Semoga Lumen Christi, terang Kristus pagi ini, membuat kita kuat, tegar menghadapi pedang, tetapi sekaligus juga mewartakan damai dan sukacita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.